Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Kevin Lee dengan NIM 2602113294. Pada video ini saya ingin menjelaskan mengenai paper research saya untuk menjawab soal UTS Matkul Research. Untuk paper saya berjudul faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keinginan warga untuk mengadopsi konsep smart city di Indonesia. Paper ini dibuat berdasarkan dua acuan, yaitu di mana acuan pertama berjudul Assessing Factors Influencing Citizens' Behavioral Intention Towards Smart City Living, dan juga acuan 2 yang berjudul Exploring the Success Factors of Smart City Adoption via Structural Equation Modeling. Dalam paper ini, di bagian introduction atau pendahuluan, menjelaskan mengenai asal-usul mengapa saya memilih untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam pengadopsian konsep smart city kepada kota-kota di Indonesia, beserta dengan penjelasan dan latar belakang mengenai konsep smart city itu sendiri. Salah satu masalah yang ingin saya ketahui adalah smart city ini memberikan benefit yang positif kepada masyarakat, namun supaya warga dapat mengambil keuntungan dari konsep smart city tersebut, harus adanya dorongan dan kemauan dari penduduk untuk menerima dan berpartisipasi dalam merealisasikan konsep smart city tersebut. Tanpa adanya dukungan tersebut, maka benefit yang diberikan oleh smart city tidak dapat diterima oleh para warga. Untuk bagian literature review atau tinjauan pustaka, terdapat landasan teori, pengembangan hipotesis, besertakan gambaran framework usulan untuk penelitian ini. Landasan teori berisikan penjelasan mengenai konsep smart city dan juga penjelasan mengenai TAM. Pada bagian hipotesis, terdapat 14 hipotesis dan juga 13 item variable yang didapatkan dari paper acuan 1 dan juga acuan 2, di mana itemnya itu adalah keamanan informasi, kepercayaan yang dipersepsikan, persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, keterlibatan penduduk, kemampuan uji coba, observabilitas, kompabilitas, privasi informasi, resiko keamanan yang dipersepsikan, kualitas layanan, sikap untuk mengadopsi smart city, niat untuk mengadopsi, dan juga niat untuk mengadopsi. Berikut adalah framework usulan yang untuk paper ini, di mana kita mendapatkannya itu dari framework acuan paper 1 dan juga acuan paper 2. Untuk bagian metodologi, untuk desain penelitian, kami menggunakan survei dengan cara menyebarkan kuesioner yang bersifat kuantitatif untuk mengumpulkan data. Untuk sampel populasi sebesar sekitar 400 orang yang tinggal di daerah perkotaan yang cukup berkembang. Untuk angka 400 tersebut, kita mendapatkannya berdasarkan acuan dari paper 1 dan juga 2. Mengapa kita memilih orang-orang di kota berkembang? Karena orang-orang yang tinggal di bagian urban memiliki pemahaman lebih baik mengenai konsep smart city. Tidak hanya itu, kota-kota urban adalah kota-kota yang paling cocok untuk diadopsikan konsep smart city terlebih dahulu. Untuk proses pengumpulan datanya adalah sebagai berikut. Kita menggunakan survei yang berupa kuesioner yang bersifat kuantitatif, di mana kuesioner tersebut akan kita sebarkan kepada orang-orang. Item dalam kuesioner tersebut berupa pernyataan yang diambil dari acuan 1 dan 2, di mana setiap pernyataan memiliki skala Likert dari angka 1 dan 6. Sebelum kuesioner kita tes, kita uji coba dulu 2 kali, yaitu pada pertamanya adalah uji coba keterbacaan yang dilakukan kepada 10 responden dan uji validasi yang dilakukan kepada 20 responden. Lalu kita menggunakan Google Form untuk mengirim kuesioner tersebut. Lalu kuesionernya akan kita analisa data yang dikumpulkan menggunakan SEM, yaitu Structural Equation Modeling, karena kemampuan SEM untuk mengevaluasi hipotesis yang berhubungan. Lalu untuk tabel kontribusinya adalah sebagai berikut. Terima kasih, Pak.